Surah apa tadi? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Kita hidup ini Pak, seperti Ayanda mungkin sudah 60 lebih. Saya mau dekat 50, mungkin lebih kurang lah kita ya Pak Ketua. Mungkin bisa dihitung lah Pak, berapa kali kita khatam Quran ini. Ya, berapa seringlah kita berinteraksi dengan Quran ini. Jadi musibah juga nih, maaf ya. Kalau ada orang hobi mancing, semasa hidupnya itu lebih banyak mancingnya daripada interaksinya dengan Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua dan segenap pengurus Mushola Riyadul Jannah, Bapak RT dan perangkatnya, Pak RW, tokoh masyarakat. Kita kembali memujinya, mengingatnya, dan berusaha untuk terus mencintainya sepenuh hati kita. Kemanapun kita akan melangkah, insya Allah kita akan kembali padanya. Mudah-mudahan kembalinya kita dengan kembali yang baik, yang disebut dengan akhir yang baik, atau lebih tepat disebut dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mencintai kita dan Allah memberikan kesempatan kita untuk mengumpulkan amal soleh yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan ingin bersua dengannya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ada seorang anak datang dan selalu hadir di majelis Al-Quran. Anak ini matanya buta dan belum balik. Jadi selain dia buta, dia belum balik. Dan kehadirannya di majelis ilmu itu, majelis Al-Quran itu, membuat orang tua bertanya. Misalnya ketua Mushola Riyadul Jannah tanya pada anak yang datang, kenapa kamu datang terus, nggak pernah absen? Kemudian anak itu jawab, ya inilah kesempatan saya mengumpulkan bekal yang terbaik di hadapan Allah nanti. Jadi kalau saya tidak bersemangat hadir di majelis Quran ini, lalu bekal mana lagi yang nanti saya bawa? Jadi Bapak bisa bayangkan anak yang matanya buta, belum balik, tapi sudah memikirkan untuk kehidupan yang abadi nanti. Sementara kita, Pak RW, Bapak-Bapak semua, mata kita ini terbuka. Dan kita tentu sudah dihisab, karena sudah balik.
Tapi belum tentu kita bersemangat mengumpulkan bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Kami sudah mengumpulkan bekal dengan pekerjaan kami, dengan harta kami, dengan kegiatan kami hari ini. Belum tentu bekal itu bekal yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Pak RT diajak jalan-jalan sama Abi Yudi ke luar negeri. Pak RT bawa mata uang negara kita, yaitu rupiah. Lalu Pak RT mau berbelanja di toko yang ada di luar negeri itu. Pertanyaannya, kira-kira laku apa enggak laku uang kita? Enggak laku. Kenapa enggak laku? Ya, enggak cocok. Karena kita lagi di luar negeri. Jadi kalau nanti ada orang yang sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, pertanyaannya, apakah bekal itu diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini maaf ya Pak, kadang orang banyak, Pak Ketua ya, ke masjid itu kalau sudah pensiun. Ya, waktu pensiun belum tentu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak diingat tuh pekerjaannya. Yang dalam pikirannya ya selalu kerjaannya itu. Dan kalau rapat mungkin bisa ketinggalan sholatnya. Jadi yang lebih prioritas itu adalah rapatnya daripada sholatnya. Ya. Padahal sholat ini kan zikir ya. Zikrullah, mengingat Allah. Atau mungkin ibu-ibu lihat pedagang yang sudah berada di pasar jam 2 dini hari. Belum waktu subuh dia sudah di pasar. Nah, dia mengumpulkan keuntungan yang banyak. Tentu kita bersyukur ya kalau pedagang kita itu maju. Nanti di hadapan Allah, apakah kemudian harta yang dia kumpulkan itu akan diterima? Saya khawatir ditolak, Pak. Kenapa? Dagangnya jalan, tapi sholat subuhnya ditinggalkan. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya. Atau ada orang yang hanya menuntut ilmu, tapi untuk urusan dunia saja. Tidak ada urusannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia belajar itu baik sekali, dia nuntut ilmu baik sekali, tapi dengan menuntut ilmu itu tidak membuat dia dekat dengan yang memiliki ilmu sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan jadi pertanyaan juga ya Pak. Ada orang yang menuntut ilmu, bahkan dia juga belajar ya tentang Islam, Quran, Sunnah, Hadis gitu. Tapi kemudian dia menjadi orang-orang yang tidak menyenangi Islam atau disebut Islamophobia. Dengan istilah Islamophobia. Kemudian dia bilang, wah ajaran Al-Quran ini gak cocok lagi dengan kehidupan masyarakat hari ini. Dia belajar juga, tapi membuat dia benci dengan Al-Quran misalnya. Nah, ini kan musibah. Harusnya dia semakin dekat dengan Al-Quran. Biar lebih gampang contohnya ginilah. Saya contohkan ke diri saya saja ya Bapak Ibu. Saya menulis mulai dari skripsi, kemudian tesis, kemudian untuk S3 namanya disertasi. Lalu saya urus kepangkatan saya, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, kemudian guru besar. Kan begitu standarnya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri juga disebut ya profesor kan, guru besar. Ada satu kisah, nah ini
Profesor ini perlu belajar sama anak yang buta dan yang belum balik. Profesor itu ngajar. Lalu ada Al-Quran di mejanya. Lalu ada disertasi yang sudah dia simpulkan. Kemudian dibagikan ke murid-muridnya. Begitu dia ambil Quran, lalu dia seenaknya melemparkan begitu saja. Ini adalah sebuah tulisan, Pak. Dia menjadi pelajaran. Ya. Wallahu a'lam. Ini tulisan yang pernah dibaca. Dia menganggap Al-Quran itu tidak ada lagi relevansinya dengan berkehidupan saat ini. Kira-kira begitu. Dia merendahkan Al-Quran. Harusnya kalau orang sudah jadi profesor, dia mengagungkan Al-Quran atau merendahkan Al-Quran? Mengagungkan Al-Quran. Karena dia merasa ilmunya bertambah, pangkatnya bertambah, betul Pak ya? Dan Allah berikan dia akal, ya. Tapi justru dia menghina Al-Quran. Nauzubillah. Jadi ilmunya nanti bisa tertolak. Singkat cerita, ada muridnya kemudian emosi, tersulut emosi, diambilnya disertasi kalau di kita ya. Kemudian dibuangnya, bahkan dipijaknya. Ini sekali lagi wallahu alam kisah ini, tapi itu yang pernah ada di sebuah tulisan. Kemudian guru besar ini marah. Ya. Dia bilang, itu karya saya. Ini saya membuatnya siang malam, pagi, siang, sore, malam. Lama saya membuatnya. Ya Pak. Ya. Saya tidak bisa menghargai karya Bapak itu. Karena Bapak sendiri tidak bisa menghargai kalamullah. Dan itu karya bukan manusia yang buat. Bukan Nabi Muhammad, tapi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kan menerima wahyu kan Pak? Ya, di bawah Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran ini tidak akan mampu seorang pun yang bisa menggantinya. Walaupun nanti ada huruf yang berbeda, pasti akan ketahuan. Doma jadi kasroh, fathah menjadi doma, dan seterusnya. Pasti nggak bisa. Nah, kalau disertasi, saya kasih contoh misalnya. Ada orang menulis manajemen masjid, menulis itu di era tahun 80-an. Lalu ada orang menulis tentang manajemen masjid di tahun 2024. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih lengkap kira-kira? Yang 2000, yang tahun 80 atau yang tahun 2024? Kenapa 2024? Sudah banyak yang bertambah. Laporan keuangan, coba lihat Musolariatul Jannah. Ya Pak ya. Dulu mana ada whiteboard misalnya. Mana ada yang digital gitu. Waktu sholat juga. Ya Ketua ya. Lebih lengkap sekarang. Coba. Ada tambahan-tambahan. Tanpa menghilangkan fungsinya. Nah sementara Al-Quran. Jumlah surahnya tak berkurang. Atau bertambah. Ayatnya demikian. Karena dia sesuatu yang bisa digunakan pada masa kapanpun juga. Ya Pak ya. Berarti ilmunya tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Tertolak juga. Seperti mata uang yang digunakan PRT ketika tadi jalan-jalan ke luar negeri. Itu bisa tertolak. Nah, harusnya Pak, kita yang hidup sementara ini, kita kumpulkan sesuatu itu, insya Allah menjadi bekal yang tidak tertolak. Amin ya Rabbal alamin. Apa bekal itu? Mulailah anak-anak mencatat. Anak-anak tidak ada yang ngantuk kan? Alhamdulillah. Karena ada bapak-bapak pas pengajian itu ada juga yang mengantuk Pak RW. Karena begitu masuk masjid yang dibacanya doa mau tidur. Harusnya kan Allahumma tahli abwaaba rahmati. Tapi yang dibacanya apa? Doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu ya. Maka bapak-bapak banyak yang ketiduran waktu pengajian. Lupa baca doa masjid. Ya, baik.
Jawabannya bekal yang terbaik itu adalah zikrullah. Apa itu zikrullah? Mengingat Allah, mengingat Allah. Zikir, kata ulama, itu berkaitan dengan amal soleh. Terkait dengan amal soleh. Amal soleh yang mana? Yang pertama, coba kita cari kata zikir, dan itu berkaitan dengan amal soleh yang disebut dengan sholat. Masih ada orang meninggalkan sholat sekarang? Masih. Padahal sholat ini biasa aja atau istimewa? Kenapa kita sebut istimewa? Pak Ketua mungkin lebih paham, karena beliau dari pesantren. Diajarkan bahwasanya sholat ini mulai dari fikihnya, kemudian hikmahnya, peristiwanya, dan seterusnya. Kalau zakat itu diterima di bumi, tapi kalau sholat itu dijemput di langit. Ya Pak ya? Saya ulangi ya anak-anak semua ya, Abi ulangi. Kalau perintah zakat, puasa, haji yang menjadi rukun Islam kan, itu diterimanya di bumi. Tapi kalau perintah sholat dijemput langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit. Siapa yang tahu ayatnya? Langsung maju, langsung dapat hadiah. Sudah siap hadiahnya Pak Ketua, Pak Pengurus Masjid? Nah, boleh ditaruh di sini, Pak RT. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi. Ada yang bisa? Oke, catat ya. Al-Isra ayat yang pertama. Jadi ada perintah sholat, Nabi berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang diberkahi kelilingnya, lalu ada mi'raj menuju langit Sidratul Muntaha. Jadi menjemput sholat. Jadi sholat itu istimewa. Catat ayatnya. Zikir dan sholat. Toha surah ke-20 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri." Jadi ada kata zikir di situ. Surah apa tadi nak? Toha 14. Berarti bekal yang terbaik nanti adalah sholat. Tapi banyak orang bekerja ninggalin sholat. Bahkan ada orang berbelanja meninggalkan sholat. Bukan hanya pedagang Bu, tapi orang berbelanja di mall pun mungkin ada yang ketinggalan sholat maghribnya. Ya, bahkan ini ada yang dicek baru-baru di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu sekian persen yang melaksanakan sholat dan sekian persen yang meninggalkan sholat. Kira-kira banyak yang meninggalkan atau yang mengerjakan di masjid kampus itu? Oh, kalau banyak tentu tak muat masjidnya. Itu buktinya Pak. Paling hanya dua sab gitu. Ya Pak, di kantor gitu juga ya Pak. Sama. Padahal ini bekal terbaik. Saking pentingnya sholat ini, betul Pak Ibu ya. Kalau kita meninggal dunia, tetap disolatkan, menjadi fardu kifayah. Udah ada yang pengalaman disolatkan di depan imam Pak? Belum Pak? Belum. Kalau ada yang pengalaman, saya mau tahu juga macam mana rasanya itu. Bu, ada yang udah pengalaman disolatkan di depan imam Bu? Belum. Masih di belakang imam sholat Bu? Iyalah Bu, tapi semuanya bakal meninggal kan? Orang kaya, kayaknya banyak orang kaya di sini. Kok pelan betul matinya? Orang kaya mati. Orang miskin, Ustadz, kok lebih semangat yang terakhir nih. Pelan-pelan aja Bu. Ya paham lah kita juga ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Penting sholatnya. Nah, mumpung belum meninggal dunia, seriuslah untuk menjaga sholat ya Anda semua, karena istainu bis-sabri was-shalah. Istainu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Coba kita terjemahkan, ya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat.
Ya, anak-anak jangan pernah meninggalkan sholat ya. Menjadi bekal yang terbaik nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan generasi kita mencintai Allah dengan pembuktiannya menyembah Allah ya, dan menjaga sholatnya dimanapun kita berada ya. Kalau nggak bisa berdiri, sholatnya gimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau juga nggak bisa, ada orang dengan isyarat ya Pak. Kalau nggak bisa lagi, disolatkan ya. Tapi kalau yang dulu ya sudahlah, kita bertaubat saja, tawabin ya. Ini tugas Pak Ketua, ini berdakwah mungkin buat teman-teman sejawat ya, kawan kantor. Mungkin ada yang belum melaksanakan sholat Pak Ketua ya. Iya, Pak RT gitu juga ya, dakwah Pak RW gitu juga. Itu ada masjid di Jogja, Jogokarian. Itu ditandai mana yang sudah ke masjid, mana yang belum. Yang sudah itu ada petanya di mapping gitu. Ini warna hijau gitu. Nomor ini, gang ini, nomor rumahnya ini warna hijau. Ya. Yang ini masih merah gitu. Nah, yang merah ini nggak pernah kelihatan di masjid. Padahal dia berdekatan dengan masjid. Contohnya di sini berdekatan dengan musola Riyadul Jannah. Tapi nggak pernah ke sini. Nah, tapi kita berbaik sangka. Jadi kalau ada orang-orang dekat sekitar musola ini Pak Ketua, boleh jadi dia sholatnya ke Masjid Raya Anwar gitu. Atau ke masjid yang lain. Ya, baik Bapak Ibu. Kita teruskan, bekal apa lagi yang berkaitan dengan amal soleh? Ya, bekal yang terbaik, amal soleh. Tadi kita sebut zikir. Maka yang kedua ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Tapi jujur ya Pak RW, mungkin termasuk saya juga, mungkin ibu-ibu juga. Kira-kira kita mau tidur buka Al-Quran atau buka handphone? Kalah sama anak yang buta tadi. Kira-kira kalau bangun tidur buka Al-Quran, buka handphone? Handphone. Ya. Handphone ini banyak manfaatnya nak, tapi mudaratnya ada juga. Betul? Seperti kajian online, live streaming, lewat channelnya ini kan orang bisa lihat. Gitu. Tapi ada juga yang bilang ini setan gepeng gitu. Kalau disalahgunakan. Ya. Nah, sementara zikir juga berkaitan dengan Al-Quran, ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita tilawah Quran. Catat surahnya. Siapa yang bisa menjelaskan nama surahnya dan ayatnya, siap-siap nanti dapat hadiah. Toha surah 20 ayat berapa tadi? Ayat 14. Itu berkaitan dengan zikir dan sholat. Paham? Oke. Amal terbaik. Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, zikir dan Quran. Al-Hijr, surah ke-15 ayat yang ke-9. Surah 15 ayat ke-19. Yang anak-anak putri Abi di belakang, yang akhwat, dengerin ya. Nah, baik. Surah apa tadi? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Kita hidup ini Pak, seperti Ayanda mungkin sudah 60 lebih. Saya mau dekat 50, mungkin lebih kurang lah kita ya Pak Ketua. Mungkin bisa dihitung lah Pak, berapa kali kita khatam Quran ini. Ya, berapa seringlah kita berinteraksi dengan Quran ini. Jadi musibah juga nih, maaf ya. Kalau ada orang hobi mancing, semasa hidupnya itu lebih banyak mancingnya daripada interaksinya dengan Quran. Ya. Jadi kalau ada orang hobi main domino misalnya, ini maaf lagi ya. Ada orang hobi main domino, ya, nampaknya banyak pakarnya sini nih. Ya. Ada orang main domino Pak, bisa 5 jam sehari. Ya, startnya sebelum Isya, bahkan waktu azan Isya dia
sudah di meja domino, kemudian lewat Isya, sampai nggak terasa jam 12, sampai jam 2, setengah 3, jam 3, dia baru bubar misalnya. Udah berapa jam coba? Kalau dibawa baca Quran itu udah berapa juz kan? Nah, jadi tiba-tiba kemudian meninggal dunia. Ya, terus dipersoalkan nanti, ditanya. Kan jawabannya nggak bisa kita bohong, Pak. Mungkin mulut kita bilang saya baca Quran ini 5 jam, bohong. Kata tangan yang ngacau batu tadi. Ini kayaknya yang lebih banyak itu main dominonya, ya. Nah, ini juga perlu kita ya evaluasi ya hari-hari kita. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan Al-Quran, ya Pak. Baik. Yang berikutnya Ananda masih berkaitan dengan Quran dan zikir ini. Surah Al-Qamar, surah 54 ayat 22. Ya. Walaqad yasarnal Qur'an li zikri. Ada kata zikir situ Pak RW? Ada. Jadi kita mencari kata zikir. Ya, fahal min mudzakkir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Betul ya, Bapak Ibu, tua muda kita semua akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Maka Rasulullah adalah orang yang banyak waktunya bersama firman Allah ini. Murojaah, mengulang wahyu yang beliau terima. Memang belum kayak kita sekarang sudah ada mushaf gitu ya. Mushaf Quran, diantaranya Quran ini. Tapi Nabi selalu mengulang-ulang apa yang sudah dia terima itu. Contohnya apa Pak? Buktinya. Mau tidur, Nabi ingat Allah. Salah satu keutamaan surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu menjauhkan orang dari siksa kubur. Dan kalau kita baca Pak, juz yang ke-29 itu ya, itu ayat-ayat yang luar biasa. Semua Al-Qur'an ini luar biasa. Tapi ada ayat-ayat yang membuat uban Nabi itu bertambah. Ya. Nah, kalau kita baca misalnya surah Al-Mulk tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Rasulullah SAW itu kemudian merenung karena akan diminta pertanggungjawaban mengenai umatnya gitu. Nah, Rasul itu kan sangat peduli terhadap umatnya. Umati. Karena Rabi'ah al-Islami itu pernah minta didoakan bisa menjadi pendamping Rasul di surga. Karena dia habis ambil air wudhu, kemudian dia minta Nabi doakan dia menjadi pendamping di surga. Nabi bilang, ya tolong bantu wujudkan mimpimu dengan memperbanyak sujud. Kemudian Aisyah minta doakan pula. Nabi doakan Allahumma fili Aisyah, ampuni doa Aisyah. Kemudian senang dengan doa itu, senang. Dan doa inilah yang aku mintakan selalu untuk umat. Jadi nggak ada alasan kita tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi khawatir Pak kondisi kita ini, sangat khawatir kondisi umat, apalagi umat akhir zaman. Betul Pak Ketua ya? Wah sekarang luar biasa Bu, luar biasa fenomenanya. Betul Bu? Judi online, zina, ya banyaklah lagi pengaruh narkoba dan lain sebagainya itu. Nauzubillah. Nah, maka Bapak dan Ibu, Rasul mentadaburi, menghayati, memurojaah ayat-ayat yang beliau diminta pertanggungjawaban terhadap umatnya. Nah, salah satunya surah Al-Mulk itu, Pak. Gitu. Nah, itu buktinya Nabi mau tidur membaca Al-Mulk, memurojaah tepatnya surah Al-Mulk. Bahkan kalau hari Jumat surah Al-Kahfi misalnya. Nah, kita berapa kali Jumat dalam hidup ini? Ya kan? Mungkin tak setiap Jumat kita membaca surah Al-Kahfi.
Padahal itu menjadi bekal. Bukan hanya Al-Muluk, bukan hanya Al-Kahfi, tapi mungkin surah-surah yang lain. Dan kalau diurut, mulai dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Tapi kita tak terlalu semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Pak ya. Sebenarnya kita memang semangat, cuman gangguannya itu yang besar sekali. Ya, misalnya ibu-ibu nih Bu ya, saya contohkan ya. Ibu misalnya mengamalkan surah Yasin misalnya, ya, ya nggak apa-apa baca surah Yasin, betul Pak ya? Ya, begitu ibu baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, Bapak senang. Ibu baca Quran malam-malam. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Suara ibu enggak terlalu besar. Pelan aja. Yasin. Masya Allah. Berapa ayat anak-anak? Berapa ayat? Berapa ayat Bu? Yasin Bu? Hah? 83 Bunda ya? Ya Nek ya? Subhanallah. Kata suami ibu nih, 83 ayat yang mau dibaca istriku. Hebat. Yasin. Tak lama datang cucu. Nek, sinetron sudah mulai. Shadaqallahul azim. Rupanya tidak 83 ayat, baru 1 ayat. Kalah semangat membaca Al-Quran dengan nonton. Padahal yang menjadi bekal terbaik itu Quran. Tapi pertanyaannya buat anak muda hari ini, lebih banyak Al-Qurannya atau nontonnya? Nanti kalau berpulang, kembali ke Allah, bekal yang tadi kita banyak nonton, diterima apa tertolak, Pak? Macam mata uang tadi lah. Ya, bisa tertolak. Bukan berarti film tak bagus, bagus. Contoh film G30S, bagus betul ya. Itu mengingatkan bagaimana dulu perjuangan ya bangsa ini tetap kemudian utuh gitu. Bagus dokumen film-film yang begitu. Ya. Tapi kalau habis waktu kita nonton, nah ini kita khawatir. Jadi anak-anak banyak baca Qur'annya ya daripada banyak nontonnya. Paham? Baik. Ini bekal yang terbaik. Ayah bunda yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir nanti anak-anak buka dalam surah An-Nisa ayat 103. Di ayat itu intinya kalau sholat telah diselesaikan, maka kita mesti mengingat Allah ya, dan kita disuruh untuk berdoa hakikatnya. Tapi maaf ya Pak RT, mungkin pernah kita lihat orang begitu selesai sholat Pak, berdoa atau buka handphone ya. Sudah jadi tren sekarang. Betul Pak Ketua? Pak Ketua jadi imam nih, saya di belakang tadi jadi makmum. Harusnya kan zikir dulu kan, istighfar dulu, zikir dulu ya Ketua ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya itu silahkan sajalah, apakah di jahar atau di sir. Yang penting kan sama-sama zikir. Tapi maaf Ketua, begitu beliau jadi imam, saya nggak zikir Bu. Yang saya buka dulu WA, yang saya buka dulu handphone, yang saya buka dulu apa yang saya upload ke media sosial, dapat balasan, senangnya, kemudian kita balas lagi, begitulah habis waktu kita. Bukan berarti bermedia sosial itu nggak penting, perlu juga, betul Pak? Perlu. Tapi kalau habis waktu kita, lalu lupa doa, itu musibah. Karena doa ini sesuatu yang sangat penting, yang harus kita jalankan. Dan doa itu melupakan Allah atau mengingat Allah. Anak-anak, kalau orang berdoa, dia dekat dengan Allah atau jauh? Dekat. Itu amal yang terbaik, mengingat Allah, menyertai Allah dalam kehidupan ini. Ya kan? Dipuji dulu Allah sebelum kita minta sesuatu. Kita istighfar ya Bu, kita berdoa, kemudian kita puji dia kan, wa anta arhamur rahimin. Kalau ibu sakit kan ibu tinggal bilang kan, Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sehatkan badanku, pendengaranku, penglihatanku.
Mungkin kita yang pelaku usaha ini Pak RW lagi kondisi sulit gitu ya. Daya beli orang rendah hari ini kan. Orang mikir-mikir kalau belanja itu. Nah kita kadukan lagi ke Allah kan. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Engkaulah pemberi rezeki yang terbaik. Dan saya pernah cerita ya Pak, ya Bu. Rasanya orang kalau sudah sampai ke tanah suci, pasti yang dia ingat Allah. Betul? Oh, dia udah ke tanah suci. Menunggunya sudah 12 tahun. Saya telah buktikan Pak, di mata saya. Orang berada di Masjidil Haram. Orang berada di Ka'bah, di tempat yang baik berdoa. Tapi apa yang dilakukan Bunda sampai di situ? Bapak-bapak main game online deh. Kalau main game online, kira-kira dia ingat siapa, Pak? Ingat permainan itulah. Tapi kalau dia berdoa, siapa yang dia ingat? Nah, atas izin dan ridho, atas nikmat dan pertolongan. Hebat anak. Dan orang kalau sudah berdoa pasti dia ingat Allah. Dan hidup ini selamat bukan hanya dunia, tapi sampai kehidupan abadi, karena kita memang meminta, kita menyertainya, dan menyertai Allah itu yang terbaik dengan doa. Ibu-ibu ada yang ngantuk? Oke, Bu, doa ada doa cermin nggak? Saya pernah Pak bercermin. Terus saya bilang tuh, sambil dialog tuh Pak Ketua ya, saya bilang masih ganteng aku rupanya. Atau ibu-ibu lah, nenek-nenek, umurnya sudah 70 di sini pas ibu cermin, yang dia ingat bukan Allah, bukan keagungan kebesaran Allah yang menciptakannya, tapi yang dia ingat adalah dirinya. Lalu nenek ini bilang, "Neng masih kamek dan rupanya." Misalnya, doa itu kan supaya kita betul-betul kita bergantung pada Allah, mengingat Allah. Sebelah kirinya Sulaiman Pak, itu ada kekuasaan jin iblis, komandannya jin. Tapi dengan izin Allah, Sulaiman bisa memerintahkan jin ini. Ini sebelahnya lagi itu ada kekayaan ditunjukkan oleh Ratu Balkis. Tapi berhimpun kekuasaan dan kekayaan itu pada Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awam. Daud punya anak bernama Sulaiman. Dikumpulkan pada dirinya. Apakah berkurang cintanya pada Allah? Pengagungannya kepada Allah? Enggak Pak. Justru bertambah. Bukan dia melupakan Allah. Menulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak, ya kan? Baru punya kekuasaan dikit aja, udah lupa sama Allah. Baru punya harta sedikit aja, udah lupa sama Allah. Sudah lupa kita berdoa. Kayaknya nggak perlu doa lagi. Nggak perlu doa lagi. Kuasa dapat, harta banyak, jabatan ada, nggak perlu doa lagi. Tiba-tiba, nah, Allah sentil kita. Betul Pak ya? Allah sentil. Orang tinggi pangkatnya Pak, tinggi. Tiba-tiba diberhentikan itu karena ada kesalahan yang dia buat. Ini perlu dikoreksi. Pelajaran pada kita. Kalau tinggi jangan lupa, ya kan? Kalau berpuasa jangan lupa. Siapa yang perlu diingat biar kita nggak lupa? Zikrullah. Maka orang yang berpuasa tetap dia berdoa. Saya yakin kalau ketua keluar dari rumahnya, walaupun dia nenteng senjata, dia tetap ucapkan doa berkendara. Betul-betul. Keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak pernah dia sombong kalaupun dia punya senjata. Karena sekarang ketua ada penjahat yang lebih kencang juga itu nembaknya. Lebih canggih pula itu senjatanya. Dan beliau ini dalam kondisi berisiko, tapi dia menyertai Allah. Makanya malam ini tetap berada di sini. Alhamdulillah, kita doakan beliau. Oh, berat kerjanya, Bu. Berat ini. Ya. Jadi ketua musola pun berat juga banyak. Iya. Tapi karena menyertai Allah yang berat jadi ringan.
Tanyalah Ajo tuh. Ya saya rindu sama Ajo, sahabat saya. Udah lama tak muncul. Ya, ya. Ajo berkendaraan mungkin bisa saja dibegal di perjalanan, tapi Ajo menyertai. Maka jarak yang jauh itu terasa dekat. Yang berat itu jadi ringan. Tidak pernah Ajo bilang, mantap Ajo latibo lo Ajo di Palembang. Latibo lo Ajo di Medan. Iyalah Ustaz, ambo kok nyetir lah profesional. Jam terbang ambo lah tinggi. Tidak gitu dia. Dia bilang, atas izin dan ridho. Paten kali Ajo. Tolong ketua Ajo dikasih hadiah besok. Ya. Bu, ya Bu, kasih Ajo hadiah. Kita doakan selamat beliau dalam perjalanan. Anak-anak gitu juga. Minum tangan kanan. Yang minum tangan kiri setan. Ya, belajar kita. Ya, dan yang ngajarin itu orang yang banyak mengingat Allah. Yang ngajarin minum tangan kanan itu orang yang paling ingat Allah. Orang yang ngajarkan itu minum tangan kanan itu orang yang paling dekat dengan Allah. Oh, harus yakin kita Ananda. Gitu ya. Nah, jadi 3 hal ini, siapapun Ananda nanti, semoga Ananda ada yang nantikan Pak Ketua ya, ayah kita ya, ada yang nanti jadi orang-orang hebat lah insya Allah, tapi tetap sertai Allah. Berbekallah dengan bekal amal soleh yang terbaik. Yang pertama, zikir dengan sholat. Yang kedua, mengingat Allah lewat Quran. Yang ketiga, lewat doa. Nah, mudah-mudahan amal inilah yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di sisa usia yang masih tersisa ini menjadi bekal yang terbaik. Jangan kita tertipu dengan sesuatu yang melalaikan kita. Betul Pak RW ya? Gara-gara nyuci mobil tinggal sholat maghribnya. Boleh terjadi itu ya Pak? Boleh. Ya. Nah itu yang kita khawatir. Baik. Kita teruskan dengan pertanyaan. Ataupun ada yang bertanya, saya persilakan dulu sebelum diskusi. Mana yang dulu? Pak RW ada yang mau nambahkan? Nah, cukup. Baiklah. Ibu-ibu ada yang mau menambahkan atau yang bertanya? Nggak ada ya? Baik. Ibu-ibu minum tangan kanan itu tidak hanya anak-anak. Ibu-ibu juga harus tangan kanan. Ya. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu makna dari zikrullah? Ayo. Maju. Zikrullah. Apa itu artinya? Nah, sini nak. Baik. Apa zikrullah nak? Mengingat Allah. Sekarang contoh. Ya. Contoh mengingat Allah itu apa saja contohnya? Membaca doa. Sebutkan doa yang abang tahu. Salah satunya. Baca doa. Ya. Doa makan boleh. Doa diajarkan MDA boleh. Doa menuntut ilmu boleh. Coba. Ada mic-nya ini. Abang kita yang di musola mana? Jalan-jalan ya pakai motor baru ya. Saya kasih pantun dulu ya. Pergi umroh ke Mekah. Dapat kenalan baru. Ya. Jalan-jalan ke musola Riyadul Jannah. Nampak tadi Abiyudi ada motor baru. Motor siapa tuh Pak? Keren betul itu. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebutkan doa tadi. Masya Allah. Ini zikir pagi Pak. Zikir petang. Semoga sampai wafat kita nggak tinggalkan. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi rasulullah. Dari terjemahan doa tadi
Kita mengingat Allah nggak nak? Iyalah, pertamanya aja udah kita bilang, raditu billahi robba. Kita ridho Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita bukan pohon, Tuhan kita bukan pokok kayu, Tuhan kita bukan Lata Uzza, batu, ya, berhala, tapi Tuhan kita adalah Allah. Nelayan tetap mengingat Allah di lautan yang luas, betul Pak? Karena ombak tidak tahu mana tinggi yang akan datang. Petani bisa meneteskan air mata karena mengingat Allah ketika dia bertani di sawah. Betul kan Pak ya? Hujan yang Allah turunkan. Dia ridho Allah Rabb dia. Makasih anak ya. Cita-citanya jadi apa besok? Tentara. Coba ikuti kalimat Abi. Mana mic-nya tadi? Kalau Bang Marmotnya Zoom, tapi tolong mic-nya. Tolong. Ya. Ikutkan kalimat Abi. Ini cita-citanya pemirsa jadi tentara. Kita doakan dia calon danrem nanti. Oke. Kalau ada 100 orang yang membela tentara, aku di antaranya. Coba. Jika ada, coba ikut ya, jika ada 100 orang yang membela tentara, aku di antaranya. Jika ada 10 orang yang membela tentara dan polisi, aku di antaranya. Dan jika ada 1 orang yang membela tentara dan polisi, akulah orangnya. Allah. Hebat. Hebat. Hadiah udah diterima? Belum? Oke. Jangan wajah sedih gitu Pak tentara. Harus semangat. Oh, hebat. Baik. Siapa sekarang yang berani maju lagi? Maju. Pertanyaannya nyusul apa? Ya. Ini cita-citanya jadi apa? Jadi apa? Jadi tentara. Wih, banyak tentara sini. Dasar. Serius. Apa kepanjangan TNI? Nah, ada bocorannya. Tentara Nasional Indonesia. Baik. Pertanyaan Nabi. Ya. Tadi zikrullah, contoh doa sudah. Abi tanya, ya, di mana perintah sholat itu dijemput oleh Nabi Muhammad SAW? Dan apa nama peristiwa itu? Dan apa nama surah? Nama suratnya? Ya. Surat Al-Isra. Ya, ayat 1. Ayat 1. Peristiwa apa nama? Yang akan nanti kita buat juga kajian lebih kurang 150 hari ke depannya Pak Tua ya. Setelah Maulid Nabi ada Isra dan Mi'raj. Tapi tolong bedakan Maulud dengan Milad. Kalau Maulid tanggal dilahirkan, waktunya. Kalau Maulud orangnya. Kalau Milad baru kemudian merayakan. Misalnya PRT Milad pernikahannya yang kelima. Lalu dia jalan-jalan ke Sumbar. Nah, itu Milad, itu bukan Maulid. Gitu ya. Baik. Apa peristiwa namanya? Peristiwa itu apa namanya? Isra dan Mi'raj. Berarti jemput sholat itu di mana? Nih, kalau di atas? Di langit. Di langit, alhamdulillah. Di loteng? Enggak, di langit. Ya, kasih ya. Mudah-mudahan jadi tentara ya. Amin. Mau kasih lagi uang KB? Oh, kasih. Baik. Ibu-ibu mau hadiah juga? Nah. Sekarang Ahwat, siapa yang berani maju? Adik-adik yang perempuan. Maju. Ya. Abang berani maju? Maju. Siapa namanya nak? Hah? Ikhwan. Pegang mic-nya. Siapa namanya nak? Abid. Oke. Dia ke sana. Apa cita-citanya, Bid? Hafiz Quran. Subhanallah. 30 juz ya. Sudah mulai menghafal. Nah, coba baca. Yang hafal aja apa?
Ayat kursi apa enggak? Ah, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Siapa yang rindu bulan Ramadan? Rasa-rasanya dekat kita dengan bulan Ramadan ya. Baik, pertanyaan Abi dari surah tadi. Malam-malam apa yang terbaik? Pak RW jangan bilang malam pertama Pak RW. Pak RW sembarang jawab aja. Malam-malam apa yang terbaik? Itu dia Al-Fisr, malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam terbaik? Karena diturunkannya Al-Quran, zikir dan Quran. Kasih anak, ya dia. Baik. Ya, alhamdulillah. Hafiz Quran. Mana yang ahwat? Maju silakan. Wih, ada ndak mai yang angkat tangan? Nggak ada ahwat ya, biarlah untuk yang laki-laki aja semuanya. Ayo maju sini. Nah. Ya, silakan sebelah sana nak. Ambil mic-nya. Surah-surah apa aja yang tadi kita bahas? Kalau ada 3, sebutkan 2 boleh. Kalaupun tak ada 1 boleh. Yang pelajaran kita malam ini mencari kata zikir yang berhubungan dengan sholat, zikir dengan Quran, dan zikir dengan doa. Toha ya. Ayat 14 nak ya. Zikir berkaitan dengan sholat ya. Alhamdulillah. Kasih ya. Alhamdulillah. Ya. Kasih nak ya. Alhamdulillah. Masih banyak nih hadiahnya. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang pertanyaannya. Nggak usah maju dulu, langsung ditanya saja ya. Baik. Pertanyaannya ya. Dah siap-siap ya. Ya. Surah apa yang dibaca Rasulullah atau di murojaah menjelang beliau tidur dan beliau tak meninggalkan mengamalkan surah ini? Maju sini ya, sini yang tadi kita baca ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ketua hafal nih, yakin saya hafal beliau. Al-Mulk dibaca 6 menit itu ketua ya, 6 menit. Kita buka TikTok bisa 2 jam. Iya. Surah apa tadi namanya nak? Al-Mulk. Coba baca ayatnya. Belum ya? Udah bisa baca Quran? Masih belum. Nanti kalau sudah bisa, janji amalkan Al-Mulk dibaca setiap malam. Setuju? Ini hadiahnya nak. Alhamdulillah. Bagus. Al-Mulk jumlah ayatnya 30. Ya Pak RW? Apalagi kita yang udah ini ya Pak RW, udah banyak usianya ya, ayahanda ya. Mau tidur niatkan baca Al-Mulk. Tapi ada juga orang sudah 60 itu Al-Mulk enggak, tapi karaoke tiap malam sih. Alhamdulillah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ya, Muawizat. Betul tuh. Baik. Yang perempuan maju, yang mau kena biru, sini nak. Sebelah kiri.
Ya, ya. Cita-citanya apa? Guru. Subhanallah. Subhanallah, guru. Ya. Ayat apa yang pertama diterima Rasulullah SAW yang mengantarkan beliau menjadi guru peradaban? Sebutkan ayat itu. Dibaca. Dibaca ayat itu. Artinya. Kan besok jadi guru kan? Suruh muridnya, bacalah halaman sekian, baca ini. Ya, baik. Bacalah ya. Dia. Kasih anak. Ya. Selamat dulu ya. Mudah-mudahan jadi guru yang mencerdaskan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan malam ini Pak Ketua, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, karena sudah berbunyi juga jam di musola kita. Ya, nah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan materi malam ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kumpulkanlah bekal yang terbaik. Jadi kalau rasanya itu membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan usia kita, gak usah aja bayar ya. Jangan-jangan itu bekal yang tertolak nanti. Tapi kalau sholat, kalau baca Quran, doa, dan berbuat baik, nah mudah-mudahan ini menjadi bekal yang terbaik ketika kita berulang nanti. Terima kasih atas perhatian jemaah Musola Datul Jannah semuanya. Mudah-mudahan jemaah sini, ayah bunda, bapak ibu, ananda semua benar-benar bisa menikmati jannah surganya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana musola ini ya, karena telah memiliki bekal yang kelak insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kembali kita mengingat Allah dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.